يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمامي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني فهما وألهقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألهقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألهقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyida suhur. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin ala qaulil masyhur wa ala alihi wa ashabihi ala mamaril ayyami wad duhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, Bapak-bapak yang mulia segenap jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas. Alhamdulillah, setelah menunaikan sholat subuh berjamaah, kita hadir dalam rangka bersilaturahmi, dan silaturahmi ini kita isi dengan kajian targhib Ramadan, penyemangat
agar semua rangkaian ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu tumbuh semangat melaksanakannya. Sebab kebiasaan kita apabila kita komentarin sebuah upah kinerja apapun, apakah itu kita kerja di kantor, di ladang, di pasar, apabila upahnya besar, itu semangat kinerjanya luar biasa. Sama halnya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita komentarin nilai upah pahala yang Allah janjikan, itu maka tumbuh semangat besar, tidak males-malesan. Ini dalam istilah Al-Quran itu basyiron, kabar gembira. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Salah satu misi yang dibawa oleh baginda Rasul itu mubasyiron, memberikan kabar gembira agar semangat ubudiyah timbul dalam diri kita. Nah hadirin yang mulia, tidak terasa perjalanan sang waktu yang amat sangat panjang telah menghantarkan kita kepada bulan Sya'ban, yang pada hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, yang kemarin nisfu Sya'ban. Artinya 2 pekan lagi insya Allah kita akan kedatangan bulan suci nan agung, yaitu bulan suci Ramadan, yang dimana umat Islam di muka bumi sejak bulan Rajab itu memohon, meratap, merengek, berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berikan keberkahan-keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Berkah keluarga kami, usaha kami, kehidupan kami, berbangsa dan bernegara kami, semua sepak terjang kami di bulan Rajab dan Sya'ban, berikan keberkahan dan keberkahan. Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang memiliki lidah yang senantiasa berdoa dengan doa yang tadi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Gimana bapak-bapak semuanya sehat? Alhamdulillah. Wa balighna Ramadana, sampaikan umur kami kepada bulan suci Ramadan. Mengapa kita senantiasa berdoa dengan doa-doa ini? Karena Ramadan itu di mana puncak nilai ibadah berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Sebab kalau di bulan yang lain semua nilai ibadah itu dari semua aktivitas kita yang ada nilai di sisi Allah itu yang namanya ibadah. Kalau di bulan-bulan yang lain Allah nyatakan diantaranya manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang melakukan kebaikan, entah itu sholat, sedekah, silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga kanan kiri, kepada bawahan, kepada karyawan, kepada rakyat, apapun. Itu Allah lipat gandakan, itu asyru amsalihha 10. Ada yang Allah lipat gandakan 70. Ada yang Allah lipat gandakan 700. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ini infak fisabilillah, entah dengan tenaga, dengan harta, dengan ilmu, dengan waktu 700. Tapi Ramadan itu
Kalau di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 penjelasan Allah tentang upah bagi orang-orang yang berpuasa di kalangan laki-laki dan perempuan, was-shaimina was-shaimat. Orang-orang yang melaksanakan puasa di kalangan laki-laki, was-shaimat dan perempuan. Itu kata Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajrun azima. Allah menyiapkan upah lahum bagi mereka-mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan, satu maghfiratan, ampunan. Kalau manusia itu al-insan makhalul khata wan nisyan, tempat salah dan lupa. Maka orang-orang yang salah dan banyak lalai, banyak alpa, itu alangkah beruntungnya apabila mendapatkan ampunan dari Allah. Satu, mendapatkan ampunan. Yang kedua, wa ajron adima, dan pahala yang besar. Nah, ini pernah ditanyakan oleh baginda Rasul, ajron adim itu kepada malaikat Jibril. Kata baginda Rasul, ya Jibril, itu pahala orang yang berpuasa, Allah janjikan diantaranya ajrun adim, pahala besar. Sebesar apa, sebanyak apa, itu yang Allah maksud dengan ajrun adim. Ini kalau harfiah manusia, kalau model kita, malaikat Jibril bilang bingung, ya Rasul, menjelaskannya seperti apa. Kenapa Jibril? Karena ajrun adim itu, kalau semua benda yang ada di muka bumi, dari mulai kerikil, pasir, pohon-pohonan, dedaunan, rumput, semua benda yang ada di muka bumi, terus dikalikan 1000 kali lipat, itu masih besar ajrun adim, ya Rasul. Kita bisa tidak bayangkan betapa beruntungnya orang yang di bulan suci Ramadan sehat, tidak kurang sesuatu apa, bisa melaksanakan ibadah-ibadah, bukan hanya sekedar berpuasa, yaitu membaca Al-Quran, menjaga perkataan dari keji dan kotor, bersedekah, dan yang berpuasa. Nah, hadirin rahimakumullah, kita lanjut kajian kita tentang Targhib Ramadan. Kitabu Bayani Ahkamis Syam. Kita di sini akan membahas kitab yang menjelaskan beberapa hukum tentang ibadah puasa. Kenapa beberapa hukum? Karena redaksi kata ahkam itu jamak dari kata-kata hukmun, hukmani, ahkam. Kalau Kitabu Bayani Hukmis Syam, itu hukum puasa satu yang dijelaskannya. Kalau Kitabu Bayani itu hukmani syam, itu dua hukum yang dibicarakan. Kalau ahkam, banyak hukum. Karena puasa itu kalau Senin Kemis itu sunat hukumnya. Kalau Ramadan wajib hukumnya. Tapi kalau kita berpuasa Idul Fitri, Idul Adha berpuasa. Hari Tasyrik tanggal 11, 12 Dzulhijjah hukumnya haram. Ini. Karena pada hari yang itu tidak boleh dilarang melaksanakan ibadah puasa. Dalam istilah fikihnya itu, kalau yang kita boleh melaksanakan ibadah puasa namanya qobilin li saumi, hari-hari itu menerima untuk dilaksanakan ibadah puasa. Ini. Kalau yang tadi yang 5 hari itu tidak menerima dilaksanakan ibadah puasa, itu istilah fikihnya. Nah, hadirin rahimakumullah, ternyata rukun Islam itu telah sama-sama kita tahu ada 5 poin. 1, membaca 2 kalimat syahadat.
Yang sudah beragama Islam saja wajib 5 kali membaca kalimat syahadat di saat sholat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sampai kita kepalkan tangan kita yang kanan gitu. Seperti menghitung angka 35. Huruf Arab kan 35 gini. Ini angka 3 nih, kayak gini ya. 3. Begitu tuh. Ini yang kayak begininya nih bulat nih seperti angka 5 Arab. Jadi seperti kita sedang menghitung angka 35. Ini menjelaskan kalau kita rinci asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah itu tentang sifat keesaan Allah dan sifat baginda Rasulullah SAW yang berjumlahnya 35 dan mewujud kidam bakum mukhalafatul lil hawadisi. Kalau Nabi Muhammad itu sifatnya Nabi itu sidik, tabligh, amanah, fatonah. Jadi kamu ta'addidin seperti orang yang menghitung angka 35. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah sholat. Wajib sehari semalam melaksanakan sholat 5 waktu. Rukun atau poin yang ketiga, rukun Islam itu membayar zakat. Zakat fitrah, zakat diri, zakat harta, zakat perdagangan, pertanian, pertambangan. Bapak-bapak punya anak cucu nanti ke depan memiliki lahan 100 hektar. Ada tambang emas, tambang timah. Itu ada nisabnya, nanti bab zakat di depan akan kita bahas berapa yang harus dikeluarkan. Termasuk diri kita ba'da puasa nanti itu wajib bayar zakat. Dan kalau zakat puasa itu bapak-bapak sunatnya sebelum itu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau setelah sholat Idul Fitri kita baru bayar zakat, itu jatuhnya pahalanya pahala sunat. Kalau zakat fitrah itu kan wajib. Kalau dibayarkan sebelum Idul Fitri itu nilai pahalanya pahala wajib, artinya besar. Tapi kalau kita keluarkan setelah sholat Idul Fitri itu pahalanya jatuhnya nilai pahala sunat alias kecil. Nah, setelah zakat, rukun yang keempat ini puasa. Ini yang akan kita bahas, itu hukum-hukum berpuasa. Ustadz suka ada yang menyebut ibadah saum, tapi banyak juga orang yang mengatakan ibadah siam. Ini dua kata, saum dan siam, apa perbedaannya Ustadz? Kalau kita lihat dari sudut pandang grammar ilmu sorof. Ini sedikit kita memahami ilmu sorof. Wahuwa wasaumu masdaroni. Adapun siam, sod, iya, alif, mim. Wasaum dan saum, sod, waw, mim. Masdaroni dua kata masdar yang makna keduanya itu sama. Lugatan secara etimologi menurut bahasa yang namanya puasa itu al-imsaku, mengekang. Mengekang apa saja? Bapak-bapak punya kambing, sapi, onta, kerbau, di kandang tidak dikeluarkan, pintunya dikunci. Ini secara bahasa namanya puasa, saum atau siam. Punya putra putri, istri, dalam rumah kita kunci pintu jendela, tidak boleh keluar. Ini namanya saum menurut bahasa. Hanya ini tidak dimaksud. Karena kenapa? Yang namanya lugoh bahasa latas butul hukma, tidak bisa menetapkan hukum. Yang kita maksud wasyar'an, adapun menurut syara. Kalau kita berbicara syara, itu hakikatnya Allah, majaznya Rasulullah. Kalau berbicara syara artinya menurut hukum Allah dan Rasulnya.
Apa itu yang dimaksud puasa? Imsakun an muftirin, mengekang dari sesuatu yang membatalkan. Biniatin mahsusotin, dengan niat yang khusus. Mengekangnya sejak kapan? Jami'an nahar, sepanjang hari, minal fajri, dari mulai terbit fajar, ilal gurub, sampai terbenam matahari. Min muslimin, dari orang yang beragama Islam. Itu. Akilin, berakal, tidak gila. Muslimin, beragama Islam, bukan kafir. Kalau wanita, tohirin min haidin wa nifasin, suci dari haid dan nifas. Kalau laki-laki, bapak-bapak suka haid. Haid juga bapak-bapak? Enggak. Jadi wanita mah kalau kedatangan tamu bulanan, ditanya itu. Istri-istri bapak suka datang tamu bulanan. Itu tidak boleh puasa, tidak boleh sholat semasa masa haid. Hanya kalau sholat di masa haid tidak perlu dikodok. Misalkan haidnya sehari semalam, keluar darah, terus besok putus. Karena paling sedikit haid itu sehari semalam. Bersih, wajib mandi, besok sholat. Nah, yang 1 hari semasa haid itu sholatnya tidak perlu dikodok. Kenapa sholat tidak perlu dikodok? Karena saking seringnya sholat hari-hari 5 kali. Kalau puasa gimana Ustadz? Wanita yang sedang haid, misalkan 1 minggu haidnya. Selesai 1 minggu terus putus, haidnya tidak keluar lagi darahnya, maka wajib mandi, terus besoknya puasa. Yang 7 hari semasa bulan Ramadan itu tidak berpuasa, nanti Syawal wajib dikodok yang 7 hari. Linuduriha, karena ibadah puasa itu jarang, setahun hanya 1 kali puasa Ramadan. Jadi berbeda dengan ibadah sholat. Kalau bapak-bapak mau tidak puasa harus haid dulu. Ini, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, itu yang namanya puasa. Mohon maaf Ustadz, saya ingin mengetahui syarat-syarat wajibnya berpuasa itu ada berapa? Syarat wajib berpuasa. Sebab idin tatapa syartun, apabila syaratnya tidak ada, in tatapal maksud, tidak wajib berpuasa. Nah, ada berapa syarat-syaratnya Ustadz? Itu wajibnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Wasyaro itu wujubis syiyam salah satu asya. Adapun syarat-syarat wajibnya berpuasa itu salah satu asya'a, ada 3 poin. Dalam kitab yang lain mah itu arba'atu asya'a, ada 4 poin. Apa saja diantaranya Ustadz dari yang 4 ini? Pertama, al-islamu, 1 harus beragama Islam. Wal bulugu, dan yang kedua itu harus sudah baligh. Jadi kalau anak kecil yang belum baligh tidak wajib berpuasa. Hanya kepada ayah dan ibunya wajib untuk memerintahkan puasa, agar nanti begitu baligh sudah terbiasa. Puasa enak, puasa sampai zuhur. Ayah, ini gak kuat puasa. Bapak pernah kecil dulu. Buka ayah, ibu. Udah silakan buka. Buka, ada makan dulu, makan. Ya udah, niat lagi ya. Nanti dari sekarang sampai ke maghrib jangan makan minum. Itu tamrin, namanya melatih. Ini memerintahkan melatihnya, pahalanya jatuh kepada ayah ibunya. Kalau si anak kuat sampai maghrib, pahalanya buat ayah ibunya, pahala puasanya. Jadi walaupun belum
Itu wajib puasa ini keharusan kepada ayah ibunya memerintahkan puasa atau memerintahkan sholat. Ini. Walaupun belum balik. Wal aklu yang ketiga yaitu kewajibannya harus berakal. Ustadz, bagaimana kalau Bang Jai, Mpok Indun sudah akil balik, itu suci, tapi gila. Nah ini si gila ini tidak wajib berpuasa. Kalau bapak-bapak banyak menyaksikan di jalan-jalan Ramadan siang hari tidak berpuasa, pada hakikatnya menurut hukum Islam itu orang-orang gila mereka. Yang keempat wal qudratu, kuasa untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebab ada orang yang sakit, ada orang yang jompo, ada orang yang dalam perjalanan. Gimana nih Ustadz? Sehat, tapi dalam perjalanan yang jarak tempuhnya minimal 82,5 km. Kalau dari sini ke Tanjung Priok, bapak-bapak nggak puasa dah boleh. Nah ini yang Allah nyatakan dalam firman-Nya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhur. Barang siapa di antara kalian itu sakit. Satu yang sakit. Au ala safarin atau orang dalam perjalanan yang jarak tempuhnya tadi. Fa'aftorot terus buka. Maka kalau sehat lagi nanti bulan Syawal sakitnya, kata dokter sakit seperti ini nih. Kalau puasa terus tambah parah. Itu boleh berbuka tidak puasa. Boleh yang dalam perjalanan tidak puasa. Tapi tidak boleh makan minum di hadapan umum. Tidak boleh harus bersembunyi di kamar. Kalau dalam perjalanan, ya, kalau mobil sendiri, di mobil saja. Nggak boleh di hadapan umum. Kenapa? Takriman liman soma, memuliakan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Ya. Jadi jangan ada pemahaman itu diperbolehkan buka, lantas makan minum di hadapan umum. Tidak boleh. Menjaga itu memuliakan orang-orang yang sedang ibadah puasa. Nanti kalau sehat, itu di bulan Syawal, itu ganti. Berapa di perjalanan tidak puasanya? 3 hari, nanti ganti 3 hari. Yang sakit, berapa lama sakitnya? Kalau sebulan, sakitnya nanti gantinya setelah sehat 1 bulan. Bagaimana Ustadz ini Bang Jai sudah jompo nih. Udah sepuh. Ini boleh pindah kepada fidyah. Di Syawal jompo masih begitu. Itu boleh pindah kepada fidyah tuh bayar 1 hari dengan beras 1 liter. Kalau sebulan berarti ganti 30 liter. Begitu bijaksananya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebatas maksimal kemampuannya. Kalau di atas lebih dari kemampuan tidak. Seperti jompo tadi tidak harus berpuasa dan pindah kepada fidyah. Kalau orang yang sehat masih muda, begitu Syawal sehat dari sakitnya, itu tidak boleh kepada fidyah, harus qadha. Nah hadirin rahimakumullah, ibadah puasa ini ibadah yang amat sangat istimewa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai upahnya pun istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Kenapa orang yang berpuasa oleh Allah disebut sobirun? Orang-orang yang bersabar. Karena tidak makan, minum, tidak jajan, tidak cemilan sepanjang hari. Berat ini Bapak-Bapak? Berat. Yang biasanya kita pagi-pagi udah sarapan, nanti siang terus sarapan kedua, nanti makan besar, terus makan minum, jajan. Tapi kali ini itu tidak makan, tidak minum. Pernyataan Allah tuh innama yadharu sahwatahu atau amahu wa syarobahu. Orang yang beragama Islam itu meninggalkan makan minumnya. Bahkan pengantin baru masih muda tinggalkan istrinya. Tidak bergaul dengan istrinya. Li ajli semata-mata ingin menggapai ridho aku. Maka ini upahnya atas kesabarannya selama siang hari. Itu tidak makan minum. Allah berikan ajrohum, pahala mereka bigoiri hisab, tanpa dihitung-hitung. Hanya tidak dibalas 10, 70, 300, enggak. Berapa Allah punya, Allah berikan semuanya. Itu bigoiri hisab. Dalam bahasa yang lain tadi ajrun adim, pahala yang besar. Nah hadirin rahimakumullah, jadi derajatnya naik tuh dari orang beriman. Allah sebutkan li auliyaihi itu. A'dhamallahul minnata ala ibadihi bima dafa'anhum kaidah syaiton li auliyaihi. Orang yang melaksanakan ibadah bulan itu Ramadan berpuasa itu naik. Aulia itu kekasih-kekasih Allah. Jadi derajatnya tinggi orang yang berpuasa di sisi Allah. Sampai Allah angkat aulia kekasih-kekasih Allah. Tapi kalau kita lihat di negara Eropa di musim panas malah ada yang malam harinya 3 jam. Jadi puasanya lebih banyak. 24 jam hanya 3 jam mereka makan minum. Kalau selesai itu tarawih udah langsung sahur. Di waktu musim panas. Kalau kita mah Indonesia ini, iklimnya tropis, waktunya imbang malam dan siang itu. Walaupun ibadah puasa bagaikan di sorga kalau di kita. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah hadirin rahimakumullah, maka puasa itu ada 3 kelas. Ini iftau kolbak, tanya hati kita masing-masing. Ada di kelas mana nanti ibadah puasa kita? Tentunya harapan kita ada di ranking pertama yang menduduki posisi tertinggi. Pertama puasa itu saumul awam, kebanyakan manusia secara umum. Itu hanya tidak makan dan minum. Mulutnya masih berbicara kotor. Matanya masih suka memandang yang dilarang. Itu dari mulai film porno dan seterusnya. Kakinya masih suka berjalan ke tempat-tempat yang haram. Tangannya suka aktivitas sebaik tanda tangannya merugikan bawahannya, karyawannya, masyarakat sekitarnya. Nah, ini yang puasa seperti ini, yang pernyataan baginda Rasul buat puasa awam, kam min so'imin, banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Laisa lahu min siyamihi, tapi dari ibadah puasanya laisa lahu min siyami ilal atsu walju, tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Tidak mendapatkan upah yang banyak, tidak. Jadi di samping tidak makan minum itu harus puasa anggota yang lain, mulut, kecuali zikir, kecuali nasihat yang baik, kecuali baca Quran, kecuali sholawat, itu. Jadi wajib berpuasa juga tuh, yang lain. Ini kelas pertama.
tidak mendapatkan upah kecuali lapar dan haus yang didapatnya. Kelas yang kedua, saumul khawas. Puasanya orang-orang yang khusus di samping tidak makan minum, puasa juga mulutnya tidak berkata yang kotor dan keji. Puasa juga tangannya dari menyembah yang dilarang, kakinya, tangannya, mulutnya semua. Anggota tubuhnya. Ini yang dapat nilai ibadah puasa banyak. Kelas yang ketiga, khawasil khawas, puasanya orang khususil khusus. Itu dari mulai ibadah puasanya, sepak terjangnya, yang ada di benaknya, di pikirannya, di mulutnya, semua aktivitasnya itu hanya ingin menggapai ridho Allah. Harapan kita semuanya bapak-bapak yang hadir ada di ranking pertama ini. Ya. Amin ya robbal alamin. Terus Ustadz, kewajiban berpuasa atau keparduan puasa. Tadi kan syarat-syarat berpuasa bulan suci Ramadan. Ada berapa Ustadz keparduan caranya berpuasa? Wa faraidus saumi arba'atu asya'a. Adapun kewajiban berpuasa itu ada 4. Besok Bapak Ibu Ramadan mau puasa. Pertama, ahaduha an-niyatu. Harus niat bil qalbi dengan dalam hati. Itu Ustadz kalau habis sholat tarawih suka nawaitu saumal qadi an adai fardi sahri ramadhani hadihi sanati imanan wa ihtisaban fardhu lillahi ta'ala. Itu talafud bin niat, mengucapkan redaksi kata-kata niat. Di mulut itu sunnah talafudnya. Sunnah. Semua ibadah itu ada niatnya. Mau zakat, nawaitu an ukhrija zakat al-fitr itu niat. Mau tawaf di saat haji dan umroh, nawaitu an atupatin, saya niat tawaf 7 keliling lillahi ta'ala. Itu redaksi kata-katanya. Wa niyatu bil qalbi, niat dalam hati. Wajib niat dalam hati, besok aku mau puasa. Ini. Pertama nih, niat. Itu yang wajib niat itu puasa apa Ustaz? Kan ada puasa sunat, ada puasa wajib. Ramadan wajib. Nadar wajib. Bapak-bapak bernadar. Kalau rumah saya yang di Jakarta, misalkan contoh itu laku seharga 10 miliar, maka nadar saya kepada Allah akan puasa Senin Kemis 2 hari. Itu puasa Senin Kemis yang tadinya sunnah karena dinadarkan, pelaksanaannya naik menjadi wajib. Semua yang sunat apabila dinadarkan jadi wajib. Yang haram tidak boleh dinadarkan. Kalau laku rumah saya mau traktir kawan-kawan mabuk-mabukan, nggak boleh, haram. Dilaksanakan tidak boleh. Jadi yang sunat dinadarkan menjadi wajib. Saya mau bersedekah, sedekah itu sunat, jadi wajib. Nah, fa'in kana saumu fardon, apabila ibadah puasanya wajib, fardu karomadona seperti karomadoni, seperti puasa Ramadan. Au nadron, atau puasa yang dinadarkan, wajib dua-duanya. Itu fala budda min iqa'in niyati lailan, wajib niatnya di malam hari. Malam itu dari mulai maghrib sampai subuh itu malam. Wajib niatnya di malam hari. Nih. Itu kan kalau puasa wajib. Bagaimana kalau puasa sunat, Ustaz? Bapak-bapak jamaah Al-Ikhlas itu karena habis sibuk acara pertemuan silaturahmi hari Ahadnya. Begitu Senin itu setelah sholat subuh pulang ke rumah,
Mama ya yang embed ada sarapan apa nih pagi? Aduh, wah kan kita udah habis satu kemarin. Itu semua bisa makanan bagi-bagi saudara tetangga. Ini kebetulan nggak ada apa-apa nih pagi-pagi. Kalau begitu idan asumu, aku mau puasa mah. Asal dari subuh itu dari fajar belum makan minum. Boleh niat di siang hari kalau puasa sunnah. Nah itu somal kodi sunatalilah, saya niat puasa sunnah karena Allah. Boleh kalau puasa sunat niatnya siang hari, niatnya di siang hari. Asal belum makan dari fajar sampai itu waktu itu. Itu kalau puasa sunnah. Sekali lagi kalau puasa wajib harus di malam hari. Itu Ustadz harus dinyatakan nggak bahwa puasanya nadar atau puasanya Ramadan yang wajib. Wa yajibu ta'ini fi saumil fardi ka Ramadhani. Wajib disebut tuh dalam mulut, dalam hatinya bahwa kita besok puasa bulan suci Ramadan. Wa yajibu ta'yinu fi saumil fardi ka Ramadhani. Wajib menyatakan itu niatnya bahwa ini puasa wajib seperti bulan suci Ramadan. Wa akmalu niyati saumihi ayyakula sahsu nawaitu sauma godin an adai pardi syahri Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Ustaz, saya ingin tahu niat yang sempurna, redaksi kata-katanya seperti apa itu. Nah hadirin yang mulia, niat yang sempurna redaksi kata-katanya itu wa akmalu niyati saumihi, niat yang sempurna, lengkap. Ayyakula sahsu, hendaknya seseorang berbicara mengatakan niatnya itu nawaitu sauma godin an adai pardi syahri Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat itu puasa besok melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sisa waktunya kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Mangga silahkan regu A, regu B, regu C. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ilmu apa atau doa apa yang bisa mengajak masyarakat untuk bersih. Ibaratnya caranya kalau sudah tua terima kasih. Iya. Doa. Ya. Apa doanya agar kita bisa mengajak? Karena umat Islam itu tidak boleh baik sendirian. Ada tetangga, kawan kiri, teman sejawat di kantor, muslim itu belum mau taat atau belum sempurna, itu harus kita ajak. Bagian daripada watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Doanya yang ditanyakan apa yang harus kita doakan. Ini doa istimewa itu. Bahkan sunat hari-hari kita baca. Lebih sunatnya lagi setelah sholat witir. Itu kita baca 11 kali, kalau enggak 9 kali, kalau enggak 7 kali, kalau enggak 5 kali, minimal 3 kali. Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin, Allahumma ajbur ummata Muhammadin, Allahumma gfir li ummati Muhammadin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa? Ya nanti ditulis, saya kirim ke WA nanti ya ke Ustadz Nayadi. Ini doanya mengajak agar umat itu menjadi baik semuanya. Wa kunu ibadallahi ikhwana.
Ada orang yang belum kafah, belum baik, belum soleh. Kita tidak boleh menganggap dia itu hina. Karena walaqad karramna bani Adam, semua anak cucu Adam manusia itu mulia. Hanya ini belum beribadah, yang ini baru setengah, ini belum sempurna. Maka kita pun mendirikan, mendoakan diri kita agar lebih baik. Nah itu cara ajaknya sebelum kita ngomong, ayo Pak kita sholat ke masjid. Kita doakan hari-hari. Setiap hari, setiap malam. Itu. Jadi buat keluarga kita juga, anak istri, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin, Allahumma jibur ummata Muhammadin, Allahumma gfir li ummati Muhammadin. Itu aja pendek. Ya Allah sayangi umat Muhammad. Ya Allah ampuni umat Muhammad. Ya Allah tutup aib umat Muhammad. Barang siapa yang menutup aib orang lain, maka aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi barang siapa suka membuka aib orang lain, termasuk kelemahan-kelemahan kurang rajin beribadah, akan dipermalukan hatta di depan rumah kita sendiri. Gitu. Ada lagi? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau di masjid kita itu biasanya setelah awal itu itu pakai Ramadan. Tapi tadi kalau ya. Ya. Ini yang ditanyaan berkaitan dengan ilmu nahu, sedikit ilmu nahu. Redaksi kata-katanya yang benar itu Ramadhani apa Ramadona? Ya. Nah ilmu nahu itu yang namanya merubah kata-kata di akhir kata. Ini katanya Ramadhani itu akhirnya nun. Ramadhani, Ramadona atau Ramadonu. Ya. Nah, itu Ramadhani itu bukan isim ghair munsharif, ilmu nahu nih, jarang kita bahas. Jadi isim ghair munsharif apabila mudhof, nawaitu saumal godin an adai fardis sahri Ramadhani hadihi sanati lillahi. Itu fardis sahri Ramadhana atau fardis sahri Ramadhani. Ini lengkapnya nih. Nawaitu fi'il madi itu mabdi domah menjadi ropa menjadi fa'ilnya. Artinya aku pelaksana puasa. Sauma menjadi maf'ul wajib dibaca sauma, tidak boleh saumu atau saumi. Godin saumi mudhof, godin mudhof ilaih wajib dibaca godin kasroh. An huruf jar adai majrur wajib dibaca makasroh. Adai nggak boleh an adaa an adau nggak boleh. Adai mudhof fardi mudhof ilaih. Nggak boleh fardu atau pardo. Itu. Fardi syahri mudhof ilaih lagi. Ramadhani mudhof ilaih. Nah itu karena Ramadhani bukan isim ghair munsharif, wajib dibaca Ramadhani, jangan Ramadona. Ya. Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi li istilafil awamilid dakhilati alaiha labdon au takdiron. Yang namanya i'rab itu merubah akhir kata dari na menjadi ni menjadi nu itu. Nah ini karena Ramadhani sekali lagi bukan isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif itu kalimat yang menolak diberikan tanwin. Ramadhanun, Ramadhanin. Nah itu bukan isim ghair munsharif, redaksi kata-kata Ramadhani ini. Maka bacaannya yang benar an adai fardhi syahri Ramadhani, bukan Ramadhana. Fardhi mudhof, syahri mudhof ilaih, syahri mudhof ilaih, Ramadhani mudhof ilaih. Wajib dibaca kasroh. Itu. Walaupun tidak ada kata tandanya, tidak ada patah, kasroh, doma. Bacanya harus hadihi sanati itu Ramadhani. Fardhi syahri Ramadhani. Ustadz ada tanda ini tuh, yang nulisnya salah berarti. Fardhi syahri Ramadhana, ada tuh tanda patah nunnya.
harus dibacanya sekali lagi Fardhi syahri Ramadhani. Yang benar itu Ramadhani. Ada lagi? Enggak, ada lagi? Enggak. Pertanyaannya, apakah puasa secara pribadi tidak sesuai dengan tuntunan seperti Daud atau tidak boleh apa maksudnya? Artinya boleh enggak kita puasa secara pribadi yang tidak sesuai dengan tuntunan yang ada dalam sunnah ataupun yang wajib. Sedangkan kita yang diharapkan hanya puasa pada hari tasyrik ataupun hari raya. Pertanyaannya itu tadi, jadi secara pribadi kita berpuasa apakah boleh? Pada hari yang 5 itu? Ya, padahal itu kan tidak ada hubungannya dengan ataupun wajib. Iya. Baik individu ataupun berjamaah pada hari yang 5 itu dilarang, artinya haram melaksanakan puasa. Ngapain kita kerja capek-capek malah dapat pentungan, gitu kan? Karena itu yang 5 hari itu duyufullah, Allah menjamu umatnya. Bahkan yang rajin berpuasa pun itu pada 5 hari ini wajib berbuka. Itu haram berpuasa. Artinya kalau kita puasa pada hari itu yang 5 malah dapat hukuman, dapat sanksi. Capek-capek ngapain juga. Nabi Idris itu berpuasa sepanjang tahun. Kecuali 5 hari. Kalau Nabi Daud puasanya hari ini puasa, besok buka, puasa, buka. Berarti dalam tempo setahun itu hanya 6 bulan puasa ya. Tetap yang 5 hari itu nggak puasa. Bahkan yang paling rajin Nabi Idris sepanjang tahun puasanya. Yang 5 hari tetap buka, tidak berpuasa. Baik secara individu ataupun berjamaah pada yang 5 hari itu dilarang berpuasa. Nah, kita suka menyatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan beriman kepada seluruh rasul. Termasuk sistem ibadahnya. Kalau kita mau rajin mengikuti Nabi Idris 12 bulan puasa, tetap yang 5 itu wajib berbuka karena haram berpuasa. Gak usah lah, di situ ngapain juga berpuasa, masih banyak hari yang lain. Karena Allah menjamu pada 5 hari itu agar kita berbuka. Bagi siapa yang di dunianya itu berpuasa, maka di akhiratnya akan dijadikan berbuka. Ini yang dijadikan berbuka 5 hari kita malah puasa saja. Ya. Sekali lagi pada hari yang itu jangan berpuasa. Ada lagi? Mangga. Puasa apa? Tapi bukan di hari yang 5 ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu kalau puasa mendoakan siapa saja termasuk putra putri kita. Ya. Dari mulai puasanya sunat, mendoakannya sunnah. Itu. Nah, kalau khusus buat putra putri kita, doanya itu puasa misalkan lahirnya Senin ya. Putra kita atau putri kita puasa pada hari itu ya, itu sunnah mendoakan itu keluarga agar menjadi baik. Doanya khusus,
Allahumma ij'al auladi, Allah barik li fi auladi wa dzurriyyati wa la tadurruhum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu justru hari-hari harus kita doakan dengan itu. Kalau ditambah dengan puasa sunatnya jauh lebih bagus. Ya. Itu hari-hari Bapak Ibu. Kita doakan putra-putri kita baik yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa, sudah kerja, sudah berumah tangga. Allah barik li fi auladi, Allah berikan keberkahan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Wala tadurruhum, jangan berikan jangan celakakan mereka. Entah celaka fisiknya, celaka pikirannya, jasmaninya, rohaninya. Allahumma jalla wa iyyahum, ya Allah jadikan kami dan mereka anak cucu kami termasuk ilmuwan besar. Wala taj'alna min ahli dhair, setelah pandai jangan jadikan dia menjadi merusak kepada orang lain atau merusak dirinya. Coba Bapak, kalau orang ilmuwan merusaknya lebih bahaya lagi ya. Itu. Cukup. Jadi sunnah gitu. Mendoakan orang lain apalagi ditambah dengan puasa. Bukan boleh lagi, sunnah itu. Keren ini Bapak-bapak. Mudah-mudahan Bapak-bapak semuanya dari mulai sekarang ke depan mendoakan putra-putrinya ditambah dengan puasa. Terakhir mari sama kita berdoa. Khusus buat kedua orang tua kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, agar mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Ampuni dosa kami, ayah ibu kami, ampuni dosa kami, ayah ibu kami. Sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Selagi mereka ada, kami berpura-pura, setelah tiada hidup terasa hampa. Sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Wa
karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasanan thayyiba wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Agar sempurnanya majelis ini, mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.